Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang faktor penyebab dan jenis-jenis ketimpangan. Kelompok kami beranggotakan Erzan, Ramdika, Angelin, Hanifah, Marcella, dan Siti Mariam. Faktor penyebab ketimpangan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor penyebab struktural, dan yang kedua adalah faktor penyebab kultural. Faktor penyebab struktural ini disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam memeratakan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan kesempatan. Dan kuncinya ini sebenarnya terdapat pada tata kelola pemerintah. Karena dari tata kelola pemerintah, kita bisa melihat nih, akses pembangunan dapat merata atau tidak, tepat sasaran atau tidak, maupun memberikan manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan atau tidak. Ada beberapa contoh faktor penyebab struktural. Yang pertama adalah persoalan stunting yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesehatan. Yang kedua adalah kebijakan impor beras yang merugikan petani lokal. Faktor penyebab kultural yaitu ketimpangan sosial yang disebabkan oleh pola perilaku masyarakat yang dipertahankan dalam kebudayaan. Kemudian, penyebab kultural ketimpangan sosial juga dapat berhubungan dengan sikap mental masyarakat yang cenderung berada di lapisan sosial bawah. Ada pepatah yang mengatakan, makan tidak makan asal kumpul. Namun, pepatah tersebut rentan membentuk pola perilaku masyarakat yang cenderung mudah menyerah dan mudah pasrah dalam hidup atau disebut fatalistik. Contohnya yaitu tidak suka menabung, budaya menerobos aturan demi mendapatkan keuntungan budaya kayak korupsi. Ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset dapat terjadi ketika suatu aset seperti modal, tenaga kerja, dan kelengkapan usaha hanya terpusat pada industri-industri besar, sehingga terjadi ketimpangan pada usaha mikro kecil menengah. Wujud ketimpangannya di industri besar yaitu memiliki modal yang besar dari sejumlah investor dan memiliki standar dalam ketetapan gaji para pekerjanya atau pegawainya. Sedangkan di industri mikro kecil menengah, yaitu wujud ketimpangannya rentan mengalami kesulitan modal dan sulit bersaing dalam industri-industri besar. Ketimpangan ekonomi antar sektor suatu bentuk ketimpangan yang terjadi karena adanya sektor industri besar atau unggulan cenderung lebih diperhatikan, sedangkan industri-industri kecil atau non-unggul cenderung diabaikan. Wujud ketimpangannya yaitu dibagi dua sektor menjadi sektor industri besar, yaitu cenderung didominasi oleh pekerja terampil, banyak pekerjaan, berpenghasilan tinggi, dan ada juga sektor industri kecil yaitu cenderung didominasi oleh pekerja kurang terampil pada pekerjaan banyak yang berpenghasilan rendah. Ketimpangan sosial antar wilayah merupakan suatu bentuk ketimpangan yang terjadi akibat pembangunan antar wilayah yang tidak merata, seperti pembangunan antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Faktor yang memengaruhi: satu, faktor ekonomi, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, transportasi, pelabuhan, bandara cenderung masih berpusat di wilayah barat Indonesia. Faktor kesehatan, masih minimnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Ketimpangan desa kota. Ada beberapa indikator yang menyebabkan ketertinggalan suatu desa. Yang pertama dari kondisi pendidikan, persebaran jumlah sekolah yang masih kurang merata. Yang kedua, fasilitas kesehatan, masih minimnya jumlah pelayanan kesehatan dan peralatan medis. Yang ketiga, ketersediaan akses jalan yang masih minimnya akses jalan penghubung antara desa dan kota. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi adalah ketimpangan yang berkaitan dengan dua golongan sosial ekonomi yang timpang, yaitu golongan pekerja terampil dan pekerja kasar, dengan kondisi tingkat kesejahteraan yang berbeda di antara mereka.
Wujud ketimpangan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil yang pertama adalah kesempatan pendidikan yang timpang, sehingga menghasilkan perbedaan tingkat keterampilan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Yang kedua, ketimpangan penghasilan yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil.